Coba perhatikan rudal udara ke udara yang dibawa oleh pesawat Sukhoi ini. Sirip rudal tersebut tidak seperti sirip pada umumnya. Posisinya melintang dengan permukaan berupa grid. Bentuknya seperti footstep atau mirip seperti potato masher alias penumbuk kentang atau mirip seperti cetakan waffle. Beberapa rudal-rudal buatan Rusia juga menggunakan sirip dengan model seperti itu. Apa tujuan dan keuntungannya? Sirip seperti itu disebut sebagai grid fin atau sirip kisi. Dalam video ini, kita akan membahas tentang grid fin, apa saja kelebihan dan kekurangannya. Grid fin atau sirip kisi atau disebut juga lattice fin merupakan salah satu tipe alat pengendali terbang yang digunakan pada roket dan bom. Karena relatif tidak banyak digunakan, grid fin kadang dikategorikan non-konvensional. Yang lebih konvensional atau umum adalah planar fin. Planar fin adalah sirip yang umum digunakan pada kebanyakan roket dan rudal, termasuk juga bom. Planar fin pada dasarnya adalah sayap-sayap kecil yang bisa digunakan untuk mengendalikan arah terbang roket. Berbeda dengan sirip planar yang posisinya sejajar dengan arah terbang roket atau dengan aksis atau sumbu roket, grid fin posisinya melintang terhadap aksis roket. Pada grid fin terdapat grid atau kisi-kisi. Kisi-kisi inilah yang sejajar dengan arah sumbu atau aksis roket. Jadi, grid fin sebenarnya berisi kumpulan sirip-sirip kecil yang saling bersilangan. Grid fin dikembangkan pada tahun 50-an di Uni Soviet oleh tim yang dikepalai oleh Sergei Belotserkovsky. Grid fin ini mulai digunakan pada tahun 1970-an di beberapa rudal balistik antar benua atau ICBM milik Uni Soviet. Misalnya pada RSD-10 Pioneer, TR-1 TEM, dan RT-2PM Topol. Grid fin juga digunakan pada rudal udara ke udara, misalnya R-77 Vempel, yang salah satunya digunakan pada pesawat Sukhoi. Selain pada rudal-rudal Rusia, grid fin juga digunakan pada persenjataan buatan Amerika. GPU-43B atau yang lebih dikenal sebagai MOAB juga menggunakan grid fin. MOAB ini adalah singkatan dari Massive Ordnance Air Blast, tetapi memiliki kepanjangan tidak resmi Mother of All Bombs. Grid fin juga digunakan pada roket untuk misi luar angkasa. Modul roket stage pertama pada roket Falcon 9 milik SpaceX menggunakan grid fin untuk mengendalikan roket pada saat re-entry. Jadi, apa saja kelebihan grid fin dibandingkan dengan sirip planar? Yang pertama, pada saat tidak difungsikan, grid fin bisa dilipat, umumnya dilipat ke depan. Ini akan menghemat ruang dalam penyimpanan atau penempatan rudal atau roket. Ini menjadikannya sesuai untuk rudal-rudal balistik yang disimpan dalam silo atau tabung peluncur. Termasuk juga rudal pada pesawat tempur. Dengan grid fin terlipat, maka penempatan rudal bisa lebih ringkas. Kemudian, dengan posisi terlipat, drag atau hambatan udara bisa dikurangi. Sehingga, saat rudal dibawa oleh pesawat dan belum digunakan, maka grid fin tersebut tidak akan membebani pesawat tersebut dengan menambah drag. Rudal dengan sirip planar juga bisa dilipat, misalnya pada rudal Harpoon. Namun, melipat sirip planar ke samping tidak mengurangi drag secara signifikan dibandingkan saat sirip tersebut terbuka. Kemudian, kelebihan kedua, grid fin memiliki jarak chord yang jauh lebih kecil. Chord adalah jarak antara leading edge dan trailing edge, yakni bagian depan dan belakang dari sayap atau sirip. Dengan chord yang lebih kecil, maka torsi yang dibutuhkan untuk menggerakkan grid fin menjadi lebih kecil. Dengan demikian, pada proses pengendalian rudal dibutuhkan tenaga yang lebih kecil bagi mekanisme penggeraknya. Maka, ukuran servo atau aktuator yang digunakan juga lebih kecil, sehingga dimensi tail assembly pada rudal juga bisa diperkecil. Kelebihan utama grid fin adalah dalam kondisi kecepatan supersonik dengan Mach number yang besar. Dalam kecepatan supersonik tinggi tersebut,
Karena aliran udara yang sangat tinggi, sirip dengan desain planar menjadi sulit untuk digerakkan. Ini karena sirip tersebut memiliki permukaan yang relatif luas. Dibutuhkan servo atau aktuator yang kuat untuk bisa menggerakkan sirip planar pada kecepatan supersonik. Sedangkan pada Gritvin, karena ukuran chord yang sangat kecil, relatif tidak sulit untuk membelokkan sirip pada kecepatan supersonik yang tinggi. Dalam kecepatan hipersonik, Gritvin juga memiliki kelebihan karena strukturnya bisa dibuat lebih kuat daripada sirip planar. Namun demikian, Gritvin memiliki kelemahan besar pada wilayah kecepatan transonik atau kecepatan mendekati kecepatan suara. Kecepatan ini berkisar antara 0,8 hingga 1,2 Mach. Pada kecepatan transonik, aliran udara yang mengenai bagian depan grid memantul dan menghasilkan drag yang besar. Jadi, Gritvin tidak sesuai untuk kecepatan transonik. Gritvin memberikan performa yang baik dalam kecepatan subsonik dan kecepatan supersonik. Maka, modul pada roket Falcon 9 SpaceX menggunakan Gritvin. Ini karena pada saat re-entry atau kembali memasuki atmosfer bumi, kecepatan turunnya menjadi sangat tinggi. Itulah teknologi Gritvin beserta kelebihan dan kekurangannya. Sampai jumpa.